Pemirsa, banjir yang merendam 15 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara, Aceh kini semakin meluas. Hingga kini warga masih mengungsi di gedung balai desa dan juga rumah sanak saudara yang tidak terdampak banjir. Banjir yang melanda di wilayah Kabupaten Aceh Utara Aceh menyebabkan ratusan rumah terendam. Menurut data BPBD Kabupaten Aceh Utara, sebanyak 32.000 warga dari 113 desa dan 15 kecamatan terpaksa mengungsi setelah tempat tinggal mereka terendam banjir. Hingga kini total pengungsi berjumlah 32.854 orang yang terdiri atas lansia dan anak-anak. Sebagian besar warga memilih mengungsi di balai desa. Semenjak dari pagi minggu, kami udah terpaksa mengungsi, karena airnya udah mulai masuk ke rumah-rumah. Di sekitar berapa senti atau berapa meter Pak banjir di sini? Dari puncaknya hari kedua lebih ada yang sebagian 1,5 meter, ada yang 2 meter. Berapa warga Pak yang mengungsi di tempatnya di Manasa ini? Di Manasa ini karena tempatnya terbatas, lebih kurang 100. Karena ada tempat-tempat lain sudah kami persediakan yang tempat-tempat tinggi bisa tertampung kadang 5 atau 10 kakak dan diperpinjar. Warga berharap kepada pemerintah setempat untuk segera memperbaiki tanggul yang rusak dan menormalisasi sungai sehingga banjir tahunan ini tak terjadi lagi ke depannya. Dari Aceh Utara Aceh, Nofri Afandi, Ferarina Rotama, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini dari lokasi banjir yang semakin meluas di Kabupaten Aceh Utara, kita sudah terhubung dengan reporter Nofri Afandi. Nofri, selamat siang. Bagaimana kondisi banjir di sana hingga siang hari ini? Ya baik, selamat siang Rizky dan juga pemirsa. Terpantau pada hari ini untuk bencana banjir yang melanda Kabupaten Aceh Utara. Ini hari ini beberapa daerah ataupun desa sudah terpantau mulai surut. Bahkan masyarakat yang awalnya mengungsi ini sudah perlahan untuk kembali ke kediaman mereka untuk membersihkan material banjir. Di mana diketahui bahwa masyarakat sekitar ini tidak memilih untuk mengungsi di posko pengungsian yang didirikan oleh pemerintah daerah, namun memilih untuk mengungsi di Munasa seperti gedung balai desa, rumah sanak saudara, dan bahkan waktu awal-awal banjir ini terjadi, masyarakat memilih untuk mengungsi di sepanjang jalan raya Medan Banda Aceh. Dan saat ini masyarakat sudah mulai kembali ke rumah mereka dan untuk bantuan dari pemerintah daerah sudah tersalurkan kepada masyarakat, di mana sebelumnya banjir ini meluas sehingga menggenangi 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Utara, dan bahkan salah satu yang terparah adalah di tempat saya mengabarkan saat ini, yaitu di Kecamatan Lok Sukon ataupun tepatnya di Desa Kuta Lok Sukon begitu. Nah, untuk mengetahui seperti apa saat ini kondisi banjir sudah mulai surut dan penanganan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Utara, saya sudah bersama dengan Wakil Bupati Aceh Utara, sudah ada Bapak Fauzi Yusuf. Selamat siang, Assalamualaikum Bapak. Siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fauzi, seperti apa saat ini? Seperti kita lihat banjir sudah mulai surut, bahkan beberapa masyarakat desa sudah kembali ke rumah mereka. Ini kita lebih fokus dan secara keseluruhan tadi di 15 kecamatan, di 113 desa, ini kita ada posko pengungsian masih, kita buka dapur umum masih, dan kita tegaskan kemarin di setiap puskesmas, karena di Aceh Utara di 27 kecamatan ada 32 puskesmas, supaya kita di dinas terkait dibuat SK kan supaya tugas kesehatan pasca banjir ini untuk masyarakat bisa teratasi, terutama baik gatal-gatal atau penyakit-penyakit kulit lainnya. Baik Pak, dari data sampai hari ini tinggal berapa daerah lagi yang masih tergenang banjir cukup parah begitu Pak? Ini masih tergenang banjir cukup parah yang kalau kita pantau hari ini ada di yang khusus sangat terparah ini ada 5 kecamatan masih, dan masyarakat kita masih buat dapur umum supaya masyarakat terkomunikasi, terregistrasi di pusat dapur umum atau di tempat pengungsian supaya terkontrol baik di bidang kesehatan dan makanan lainnya. Baik, tadi Bapak mengatakan bahwa puskesmas-puskesmas di sekitar sudah disiapkan untuk menangani keluhan penyakit oleh masyarakat yang terkena banjir. Saat ini sudah berapa banyak Pak masyarakat yang melaporkan adanya penyakit gitu Pak?
Kalau kita pantau ini masih normal seperti biasa. Cuma mungkin ada ke vitamin supaya masyarakat tidak terlalu lemah karena setiap pengungsian ada kelemahan kurang tidur atau ini kita pantau terus di setiap puskesmas terkait. Baik Pak, ini kan masyarakat berharap agar adanya normalisasi sungai dan perbaikan tanggul yang jebol yang mengakibatkan air masuk ke pemukiman warga. Seperti apa langkah yang akan diambil oleh pemerintah kabupaten? Langkah yang kita ambil karena ini udah musibah setiap akhir tahun di Aceh Utara semenjak kita bertugas di 2017. Jadi untuk tahun ini, langkah awalnya di tanggal 2 kita tetapkan Pak Bupati mengeluarkan keputusan darurat banjir di Aceh Utara supaya pihak pemerintah provinsi dan pemerintah pusat bisa menanganinya secara khusus atau secara dana khusus yang bisa terakomodasi seperti sungai-sungai yang tanggul-tanggul yang jebol dan normalisasi. Dan kita berharap juga ke pemerintah pusat semoga cepatnya selesai Waduk Kertau ini. Karena dampak sangat luar biasa dengan adanya Waduk Kertau ini supaya cepat rampung kita berharap. Baik, Pak, ini bahkan masyarakat ada yang mengeluhkan soal isu adanya praktik illegal logging. Seperti apa tanggapan Bapak? Kalau illegal logging kalau wilayah Aceh Utara saya lihat masih normal-normal saja. Tapi kalau yang di luarnya kita ngalihkan ke pihak hukum atau Muspida yang mengkaitkan dengan hal-hal seperti illegal logging. Baik Pak, untuk saluran bantuan saat ini sudah masuk ke daerah terdampak? Kita setiap ada bantuan dari provinsi dan di pihak CSR yang ada di Aceh Utara, kita langsung menyalurkan di titik kecamatan supaya kecamatan tersebut bisa menyalurkan ke titik-titik payung pengungsian. Baik, terima kasih Pak Fauzi Yusuf. Semoga bencana banjir ini segera usai dan di tahun kedepannya tidak terjadi lagi. Insya Allah. Baik pemirsa, itulah tadi informasi yang disampaikan oleh Wakil Bupati Aceh Utara, Bapak Fauzi Yusuf, yang mengatakan saat ini sudah hanya tinggal 5 kecamatan saja yang terdampak paling parah dan sisanya sudah mulai berangsur surut dan masyarakat sudah kembali ke rumah mereka untuk beraktivitas seperti biasa dan membersihkan material banjir. Saya kembalikan ke Jakarta. Rizky.